Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amiruddin Al-Farisi selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Astia Farah Azara dengan NIM 25080574038 dari kelas 2025E Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara Cina. Pernah nggak sih sekalian berpikir bagaimana konflik di suatu wilayah dunia bisa berdampak sampai ke perekonomian negara lain, misalnya konflik di Timur Tengah? Apa hubungannya dengan Cina sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia? Nah, ternyata hubungan tersebut sangat erat, terutama dalam hal energi, perdagangan, dan juga politik global. Topik ini menjadi penting untuk dibahas karena dalam era globalisasi saat ini, kondisi ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika internasional, termasuk konflik geopolitik dan ketergantungan energi. Melalui pemaparan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia menghadapi berbagai tantangan global tersebut. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Untuk memulai analisis ini, terlebih dahulu kita akan melihat profil negara Cina sebagai dasar pemahaman. Profil ini mencakup kondisi ekonomi negara, posisi dalam perdagangan global, serta tingkat ketergantungan energi negara Cina. Yang pertama ada kondisi ekonomi negara. Cina merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang ditopang oleh sektor manufaktur, ekspor, serta kemajuan di bidang teknologi dan energi. Peran Cina yang dominan dalam perdagangan internasional membuatnya menjadi aktor penting dalam ekonomi global. Selain itu, tingginya kebutuhan energi menjadikan Cina sebagai salah satu konsumen energi terbesar di dunia untuk mendukung kegiatan industrinya. Di sisi lain, Cina memiliki cadangan devisa yang besar sehingga mampu menjaga kestabilan ekonomi dan menghadapi berbagai tekanan eksternal seperti krisis global. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonominya cukup kuat. Namun, karena masih bergantung pada pasokan energi, terutama dari luar negeri, kondisi ekonomi Cina tetap rentan terhadap perubahan harga energi global. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada laju pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya ada posisi dalam perdagangan global. Cina memiliki posisi yang sangat penting dalam perdagangan global sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia. Negara ini menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional dengan mitra utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan berbagai negara di Asia. Peran tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Cina sangat terhubung dengan kondisi pasar global. Namun, keterlibatan yang besar ini juga membuat Cina rentan terhadap gejolak internasional. Jika terjadi konflik global, dampaknya akan langsung terasa seperti terganggunya rantai pasok dan meningkatnya biaya perdagangan. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran ekspor-impor serta stabilitas ekonomi Cina secara keseluruhan. Kemudian ada ketergantungan energi, oil atau gas. Cina memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi, khususnya minyak dari kawasan Timur Tengah. Salah satu pemasok penting bagi Cina adalah Iran, bahkan sebagian besar ekspor minyak Iran sekitar 80-90% dialirkan ke Cina. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan energi antara kedua negara sangat erat dan saling bergantung. Karena ketergantungan tersebut, setiap konflik yang melibatkan Iran akan langsung berdampak pada pasokan energi Cina. Jika terjadi gangguan, seperti konflik atau hambatan distribusi minyak, maka pasokan energi Cina bisa terganggu dan berpotensi mempengaruhi aktivitas industri serta stabilitas ekonominya. Berdasarkan kondisi ekonomi, posisi perdagangan global, dan ketergantungan energi tersebut dapat dipahami bahwa Cina memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana hubungan Cina dengan Iran dan Amerika Serikat dalam aspek diplomatik, perdagangan, dan geopolitik. Yang pertama ada hubungan diplomatik.
Cina memiliki hubungan diplomatik yang cukup berbeda dengan Iran dan Amerika Serikat. Dengan Iran, Cina menjalin kerjasama strategis jangka panjang, termasuk perjanjian kerjasama selama 25 tahun yang mencakup bidang ekonomi, energi, dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Cina-Iran bersifat kuat dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang ekonomi dan energi. Sementara itu, hubungan Cina dengan Amerika Serikat cenderung bersifat kompetitif, baik dalam aspek ekonomi maupun politik global. Persaingan ini membuat hubungan kedua negara sering mengalami ketegangan. Dalam situasi tersebut, posisi Cina terlihat cenderung netral secara diplomatik, tapi secara ekonomi lebih condong ke Iran karena adanya kepentingan energi dan kerjasama jangka panjang. Artinya, Cina berusaha menjaga keseimbangan agar tetap bisa bekerja sama dengan kedua pihak, namun tetap mengutamakan kepentingan ekonominya. Yang kedua ada hubungan perdagangan. Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup erat dengan Iran, bahkan menjadi mitra dagang terbesar bagi Iran. Hal ini terlihat dari besarnya ekspor minyak Iran ke Cina serta kerjasama ekonomi yang terus berjalan meskipun ada sanksi internasional. Namun bagi Cina sendiri, Iran bukanlah mitra dagang utama karena kontribusinya relatif kecil dibandingkan negara lain dalam total perdagangan Cina. Di sisi lain, hubungan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat jauh lebih besar dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi global. Meskipun demikian, hubungan ini sering diwarnai konflik seperti perang dagang dan kebijakan tarif yang saling membalas. Artinya, secara perdagangan, Cina berada di posisi yang cukup kompleks. Iran penting sebagai mitra energi tetapi tidak dominan secara keseluruhan, sementara Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama yang nilainya besar namun penuh ketegangan. Kemudian ada aliansi geopolitik. Dalam aspek geopolitik, Cina menerapkan prinsip non-intervensi dengan tidak terlibat langsung dengan konflik atau peperangan. Negara ini lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya melalui upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keamanan pasokan energi. Selain itu, Cina juga cenderung menggunakan pendekatan diplomasi damai untuk menjaga hubungan dengan berbagai negara. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Cina berusaha tetap netral dan menghindari keterlibatan dalam konflik terbuka. Dengan fokus pada kestabilan dan kerjasama, Cina ingin meminimalkan risiko yang dapat mengganggu perekonomian serta menjaga kepentingan strategisnya di tingkat global. Hubungan Cina dengan Iran dan Amerika Serikat yang bersifat kompleks tersebut tentunya menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama ketika terjadi konflik di antara kedua pihak. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai dampak konflik tersebut terhadap kondisi ekonomi, perdagangan, serta bisnis di Cina. Yang pertama ada dampak ekonomi. Konflik di kawasan Timur Tengah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi Cina, terutama dalam jangka pendek. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik menyebabkan biaya energi meningkat, yang kemudian memicu inflasi dan menaikkan biaya produksi di berbagai sektor industri. Hal ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena banyak industri Cina bergantung pada energi impor. Namun, dalam jangka panjang, kondisi ini juga mendorong Cina untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mengembangkan sumber energi alternatif seperti listrik, batu bara, dan energi terbarukan. Peralihan ini dapat memberikan keuntungan bagi sektor energi non-minyak sehingga membuka peluang pertumbuhan baru di bidang tersebut. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional. Konflik di Timur Tengah dapat mengganggu jalur perdagangan internasional yang penting, seperti Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama pengangkutan sekitar 25% minyak dunia. Gangguan pada jalur ini menyebabkan distribusi energi dan barang menjadi tidak lancar. Dampaknya, biaya logistik meningkat, pengiriman barang mengalami keterlambatan, dan rantai pasok global terganggu. Kondisi ini sangat berdampak bagi Cina sebagai salah satu negara eksportir terbesar di dunia karena kelancaran perdagangan internasional sangat mempengaruhi aktivitas ekspor dan stabilitas ekonominya. Selanjutnya ada dampak bisnis dan investasi. Konflik global menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap bisnis dan investasi di Cina. Dalam jangka pendek, ketidakpastian akibat konflik membuat investor menjadi lebih berhati-hati, pasar keuangan cenderung tidak stabil dan biaya investasi meningkat. Kondisi ini dapat memperlambat arus investasi serta pertumbuhan bisnis. Namun, di sisi lain terdapat dampak positif dalam jangka panjang. Situasi ini mendorong perkembangan sektor energi domestik di Cina, terutama dalam penguatan sumber energi dalam negeri. Selain itu, investasi di bidang energi alternatif juga meningkat sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada energi impor, sehingga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada dampak strategi bisnis. Dalam menghadapi konflik global, Cina menerapkan berbagai strategi bisnis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan energinya.
Salah satu langkah utama adalah melakukan diversifikasi sumber energi, yaitu tidak hanya bergantung pada satu negara seperti Iran, tetapi juga memperluas impor dari negara lain seperti Rusia dan produsen energi lainnya. Strategi ini bertujuan mengurangi resiko gangguan pasokan. Selain itu, Cina juga membangun cadangan energi dalam jumlah besar sebagai langkah antisipasi saat terjadi krisis. Dengan adanya stok minyak strategis, Cina dapat tetap memenuhi kebutuhan energi meskipun terjadi gangguan pasokan global. Di dalam negeri, Cina memperkuat penggunaan energi domestik seperti batu bara serta mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Dari sisi geopolitik, Cina tetap mempertahankan sikap netral dan mengutamakan diplomasi, sehingga dapat menjaga hubungan dengan berbagai negara tanpa terlibat langsung dalam konflik. Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan bahwa Cina berusaha menjaga ketahanan ekonomi dan energi dengan cara yang fleksibel, yaitu melalui diversifikasi, cadangan energi, penguatan sumber domestik, serta pendekatan diplomasi yang stabil. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Cina merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, namun tetap memiliki tantangan, terutama dalam hal ketergantungan terhadap energi impor dan dampak konflik global. Konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek ekonomi, perdagangan, hingga investasi. Oleh karena itu, Cina melakukan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonominya di tengah dinamika global. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa dalam era globalisasi, setiap negara saling terhubung dan setiap peristiwa global dapat memberikan dampak yang luas. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan, serta kepada teman-teman yang telah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.